Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang batuan bertamov. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Ramadona Putri, dengan NIM F1D2211063. Perkenalkan, nama saya Lamuli Arta Putri Nebaho dengan NIM F1D221065. Perkenalkan, nama saya Regita Grace dengan NIM F1D221062. Perkenalkan, nama saya Mita Riani, NIM F1D221064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu batuan metamorf. Batuan metamorf adalah hasil dari perubahan-perubahan fundamental batuan yang sebelumnya telah ada. Batuan metamorf juga sering disebut dari batuan metamorf terbentuk akibat dari perubahan dari suhu dan tekanan. Nah, proses pembentukan batuan metamorf ini proses metamorf terjadi dalam keadaan padat dengan perubahan kimiawi dalam batas-batas tertentu saja dan meliputi proses rekristalisasi, orientasi, dan pembentukan mineral-mineral baru dengan penyusunan kembali elemen-elemen kimia yang sebelumnya ada. Proses pembentukan batuan metamorf. Batuan ini terbentuk akibat tekanan yang suhunya tinggi. Batuan ini terbentuk akibat proses metamorfisme, perubahan susunan atau bentuk pada batuan yang telah ada sebelumnya. Metamorfosa adalah proses rekristalisasi di kedalaman kerak bumi yang keseluruhannya atau sebagian besar terjadi dalam keadaan padat, yakni tanpa melalui fase cair. Proses metamorfosa suatu proses yang tidak mudah untuk dipahami karena kesulitan menyelidiki kondisi di kedalaman dan panjangnya waktu. Proses perubahan yang terjadi di sekitar muka bumi seperti pelapukan, diagenesa, sementasi sedimen tidak termasuk ke dalam proses metamorfosa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kami akan menjelaskan tentang tekstur batuan metamorf, di mana tekstur batuan metamorf sendiri ada tekstur lepidioblastik yang dimana diperkenalkan dengan susunan mineral dalam batu saling sejajar dan terarah, bentuknya mineralnya tabular. Kedua, ada tekstur granoblastik, diperkenalkan dengan susunan mineral dalam batu saling sejajar dan terarah, bentuk mineralnya tabular. Kemudian ada tekstur nematoblastik, mineralnya sejajar dan searah, hanya mineralnya berbentuk prismatik, menyerat dan menjalung. Kemudian ada tekstur porfiroblastik, misalnya tekstur porfiriatik pada batu, untuk dimana terdapat massa, kemudian dasar dan phenolekis. Dan kelima adalah tekstur bodohastik, yang dimana tekstur pada batu metamorf, dimana mineral pembentuknya berbentuk euhedra. Kemudian ada tekstur xenoblastik, tekstur pada batu metamorf, dimana mineral pembentuknya berbentuk auhedra. Kemudian kami akan menjelaskan di mana ada fasies dari metamorfosa sendiri, yakni ada sanidit yang dimana memiliki temperatur yang sangat tinggi, tekanan rendah yang sering dijumpai sebagai xenolit. Kemudian ada pyroxenhorphens yang dimana temperaturnya tinggi, tekanan tengahan, kemudian piroksennya horfelsik. Kemudian ada amphibolit yang mana penyebaran fasiesnya sangat halus. Kemudian ada apidot amphibolit yang dimana tengahan temperaturnya dan tekanannya batuan terbentuk oleh metamorfosa regional. Kemudian ada granites yang dimana relatif temperatur rendah dan tekanan relatif rendah. Dan batuan metamorf ini sering kita temui atau kita jumpai pada tanah vulkanik yang ada di sekitar gunung api. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya pembahasan mengenai struktur pada batuan metamorf. Struktur batuan metamorf terbagi atas dua, yaitu struktur foliasi dan non-foliasi. Struktur foliasi itu menunjukkan pensejaran mineral yang planar, seringkali terjadi pada metamorfisme regional dan kalastastik. Struktur foliasi yang menunjukkan urutan derajat metamorfosa dari rendah sampai ke tinggi. Terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada slatic cleavage yang berasal dari batuan sedimen atau lempung yang berubah ke metamorfik. Bentuknya sangat halus dan keras, belahannya rapat, mulai terdapat daun-daun mika halus. Memberikan warna yang kilap, terus klorit, kuarsa mulai hadir. Umumnya dijumpai pada batuan sabak atau slate. Selanjutnya ada filitik, artinya itu rekristalisasi lebih kasar daripada stalis cleavage, lebih mengkilap daripada batu sabak. Mineral mika lebih banyak dibanding slatic cleavage. Mulai terdapat mineral lain yang turmalin, contoh batuannya adalah filit. Selanjutnya ada skistosa, merupakan batuan yang sangat umum dihasilkan dari metamorfose regional. Sangat jelas keping-kepingan mineral-mineral flat seperti mika, talk, klorit, hematit, dan mineral lain yang berserabut. Selanjutnya ada gneitosa. Jenis ini merupakan metamorfosa derajat paling tinggi, di mana terdapat mineral mika dan mineral granular, tetapi orientasi mineral pipihnya tidak menerus atau terputus. Selanjutnya ada struktur non-foliasi. Terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada granulos atau hornfelsig, merupakan sebuah susunan yang terdiri dari mineral-mineral equidimensional, serta pada jenis ini tidak ditemukan atau tidak menunjukkan belahan. Contohnya ialah marmer, kuarsit, hornfels. Yang selanjutnya ada liniasi. Pada jenis ini akan ditemukan keidentikan, yaitu berupa mineral-mineral menjarum dan berserabut. Contohnya seperti serpentin dan asbestos. Selanjutnya ada kataslastik, suatu struktur yang berkembang oleh penghancuran terhadap batuan asal mengalami metamorfosa dinamo. Kemudian ada milonotik, hampir sama dengan struktur katalastik, hanya butirannya lebih halus dan dapat dibelah-belah seperti skistos. Struktur ini sebagai salah satu ciri adanya sesar. Selanjutnya ada filonotik, hampir sama dengan struktur milonotik, hanya butirannya lebih halus lagi. Selanjutnya ada filonotik, hampir sama dengan struktur milonotik, hanya butirannya lebih halus lagi. Terus ada flasher, seperti struktur kataklastik, di mana struktur batuan asal berbentuk lensa tertanam pada masa dasar milonit. Selanjutnya ada augan, suatu struktur batuan metamorf juga seperti struktur flasher, hanya lensa-lensa terdiri dari butir-butir feldspar dalam masa dasar yang lebih halus. Jenis-jenis batuan metamorf ini ada granulos, hornfelsig, milonit, kalastastik, augan, dan liniasi, seperti sel, slate, filit, skis, dan gneiss. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mita Riani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komposisi mineralnya, yang mana komposisi mineralnya terbagi atas dua, yaitu ada mineral stres dan mineral anti-stres. Yang mana mineral stres ini adalah mineral yang stabil dalam kondisi tertekan, di mana mineral ini terbentuk pipi atau tabular. Prismatik. Mineral ini tumbuh memanjang dengan kristal tegak lurus. Contohnya itu ada mika, zeolit, tremolit, actinolit, glaukovan, hornblende, serpentin, silimanit, cyanit, dan antofilit. Yang kedua ada mineral anti-stres, yang mana adalah mineral yang terbentuk bukan dalam kondisi tekanan, umumnya berbentuk equidimensional. Contohnya itu ada kuarsa, garnet, kalsit, taurolit, feldspar, kordirit, dan epidot. Kemudian penamaan dalam batuan metamorf ini dimaksud untuk mengenali dan memberikan informasi yang berarti pada batuan tersebut. Ada 5 kriterianya, yaitu ada asal batuan semula, ada mineralogi batuan metamorf, ada tekstur secara khusus, dan tekstur dan mineraloginya. Kemudian contoh dalam penamaannya itu, yaitu misalnya jenis batuan itu merupakan batuan metamorf foliasi. Nah, warnanya hitam, strukturnya foliasi atau gnestosa, terus teksturnya kristaloblastik
atau lepidoblastik, kemudian komposisinya ada mineral stresnya ada mika, ada hornblende, dan mineral anti-stresnya ada kuarsa dan feldspar. Nama batunya adalah genis. Kemudian akan dijelaskan sama teman saya lagi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami lagi belajar. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.